Teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali. Hari ini saya mau ngomong sedikit tentang makan nasi ya. Saya tidak tahu jawaban teman-teman kalau misalnya sudah dikasih makan, ada roti, ada gorengan, terus ada ikan panggang misalnya. Tapi belum makan nasi. Pertanyaannya adalah, kalau ditanya kamu sudah makan apa belum? Kalau saya bilang belum makan, walaupun yang lain sudah saya makan. Misalnya ada roti, ada, sudah makan semua. Kenapa? Karena bagi saya makan itu adalah makan nasi. Mungkin Anda juga demikian. Tadi pagi saya ngobrol dengan istri saya, kenapa ya kita seperti itu ya. Kemudian kami ngobrol banyak tentang bagaimana ada revolusi hijau tahun 70, tahun 80, era Orde Baru. Lalu ada istilah swasembada pangan. Itu salah satu latar belakang yang menjelaskan kenapa kita gemar sekali mengkonsumsi nasi. Memang karena ada desain politik di balik itu yang mendorong kita untuk mengkonsumsi nasi sebagai kebutuhan pokok kita. Saya ingat cerita dari teman-teman yang studi di luar negeri. Mereka bilang walaupun misalnya mereka makan roti ya, khas sekali di daerah itu tempat tinggal mereka, tetapi mereka selalu punya keinginan untuk bisa mencari di mana rumah makan yang menyediakan makanan khas Indonesia yang ada nasinya. Jadi lambung orang Indonesia, lidah kita itu sudah terbiasa mengecap makanan yang ada nasinya. Jadi kalau yang bukan nasi kita rasa bahwa belum makan. Jadi, makan sama dengan nasi gitu aja. Jadi kalau tidak makan yang nasi itu sama dengan tidak makan, nah, gitu ya. Baru-baru Kompas tanggal 7 Juni itu mereka merilis ya satu informasi yang menarik sekali dari Litbang Kompas. Jadi Litbang Kompas itu bilang, hasil penelitian mereka bilang bahwa ada 3 daerah yang sangat tinggi mengkonsumsi nasi, yaitu daerah Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Jadi 3 daerah ini tinggi sekali mengkonsumsi nasi. Lalu tinggi sekali itu berarti begini, satu hari harus 3 kali makan nasi. Artinya bisa lebih dari itu ya. Dan di daerah lain misalnya di Papua itu orang sudah mulai bisa mengurangi nasi, dalam artian tidak harus 3 kali sehari, bisa 2 kali. Yang kedua, kalau kita ngecek sedikit cerita-cerita rakyat, itu ada kisah tentang itu. Misalnya yang kita ngomong tentang Dewi Sri, kisah itu juga ternyata ada di Flores Timur ya. Kisah seperti itu ada Flores Timur juga, bahwa ada seorang perempuan yang mengorbankan dirinya, kemudian muncullah benih-benih padi itu. Saya curiga jangan-jangan bukan padi, itu jangan sorghum ya, jangan sorghum, tapi karena waktu itu era politik harus bilang padi, jadi akhirnya padi itu. Karena daerah itu tumbuh lebih banyak sorghumnya bukan padinya, daerah Flores Timur itu. Lalu aspek yang ketiga, nasi. Menurut saya itu bisa jadi karena nasi itu sudah menjadi penanda status sosial di masyarakat. Saya ingat sekali waktu kami masih kecil, kalau kita pergi ke rumah tetangga yang menyiapkan makanan itu, misalnya nasi jagung misalnya, tetangga itu akan bilang, aduh kami hanya bisa dengan nasi jagung, kalau kamu mau makan saja gitu ya. Orang merasa bahwa kalau dia siapkan nasi jagung, secara sosial itu dia menunjukkan bahwa dia memiliki posisi sosial yang rendah. Jadi orang akhirnya merasa bahwa harus mengkonsumsi nasi supaya di satu sisi itu kebutuhan fisik terpenuhi, tapi di sisi lain dia tetap menjaga strata sosial di masyarakat. Bahkan mereka yang ya kelas sosialnya lebih baik, kelas menengah ke atas, bahkan memiliki kisah tentang bagaimana mereka memilih jenis-jenis beras ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar makan nasi, tetapi makan nasi jenis apa. Jadi itu juga menjadi penanda kelas sosial di masyarakat. Nah itu kira-kira 3 hal yang kurang lebih menjelaskan kenapa masyarakat kita
susah sekali mengkonsumsi yang lain selain nasi.